Nah, selain kasus korupsi, apalagi nih Kak yang kalau di Bantaeng ini sebenarnya itu ada kasus pidana umum pembusuran, Mbak. Oh iya. Pembusuran di sini ini tren anak-anak muda itu bawa busur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabarnya teman-teman pagi hari ini yang nonton kita di segmen Ngopi Ngobrol Pagi bersama kami di Kominfo SP Kabupaten Bantaeng. Nah, di samping saya nih teman-teman sudah ada narasumber yang sangat luar biasa yang telah berkesempatan hadir menemani kita. Di samping saya sudah ada Kak Hagai Sembiring sebagai yang posisinya sekarang sebagai jaksa seksi intelijen Kejaksaan Bantaeng. Ya, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja tanya kabarnya gimana nih Kak untuk hari ini? Untuk hari ini spektakuler. Yes. Semangat pagi gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak boleh kendor gitu ya Kak. Iya betul. Sembari menanyakan kabarnya, Kak boleh lebih lanjut memperkenalkan diri dan sebagai apa di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantaeng. Silahkan Kak. Saya sekarang ini jabatannya jadi jaksa di seksi intelijen. Jadi jaksa di seksi intelijen itu kita ya supporting semua sistem. Tapi kalau di seksi intelijen di kejaksaan itu adalah intelijen penegakan hukum. Jadi kita juga selain melakukan fungsi intelijen tapi juga fungsi penegakan hukum, yaitu seperti pencegahan. Kalau kita di Kejaksaan Agung itu bahkan cegah tangkal DPO, mencari DPO itu fungsinya seksi intelijen gitu. Tapi kalau kita di Kejaksaan Negeri ya perpanjangan tangannya dari kejaksaan gitu. Bahkan seksi intelijennya kita ini pun ada juga mengawasi orang asing juga gitu, pengawasan orang asing, pengawasan buku cetakan, pengawasan aliran kepercayaan. Jadi seksi intelijennya kejaksaan itu sangat luas gitu, diberikan kewenangan oleh undang-undang, mencakup banyak hal gitu. Jadi tidak hanya selalu berbicara tentang korupsi, tidak hanya selalu berbicara tentang kasus pembunuhan, tidak semata seperti itu. Gitu. Ya, jadi memang di Kejaksaan Negeri nih Pak, karena sedikit saya tahu mengenai kejaksaan juga, ada berapa bidang sih Pak di kejaksaan itu? Jadi kalau untuk tingkat Kejaksaan Negeri itu kita nggak ngomongnya bidang. Kejaksaan Negeri itu kita ngomongnya seksi. Oh seksi, betul. Seksi. Jadi seksinya itu ada seksi tindak pidana khusus, seksi tindak pidana umum, seksi perdata dan tata usaha negara. Terus ada juga seksi intelijen, ada lagi seksi namanya itu bukan seksi kalau dia subbagian. Jadi kepalanya kasubag, kepala subbagian gitu. Dan jadi total ada 5 lah yang setara kepala seksi. Dan kebetulan Kak Hagai sendiri di seksi intelijen. Gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak udah berapa tahun ada di? Saya di kalau di seksi intelijen ini jalan 1 tahun ya. Jalan 1 tahun kalau untuk di seksi intelijen Kejaksaan. Kalau di Bantaeng sendiri? Di Bantaeng saya 1 tahun 2 bulan. Oh iya, jadi baru menginjakkan kaki juga di Bantaeng. Nah, saya kepo juga dan mau tahu gitu ya, selama Kakak Hagai di seksi intelijen Kejaksaan Bantaeng, kasus apa sih yang marak terjadi setahun belakangan ini di Kabupaten Bantaeng, Kak? Jadi sebenarnya kalau jadi trending topiknya kita di Bantaeng ini kan yang ini ya, yang korupsinya anggota DPRD. Gitu ya. Kemarin sempat lihat beritanya. Jadi betul. Setiap laporan itu di kejaksaan ini dilakukan verifikasi oleh seksi intelijen, karena kita ini untuk memfilter segala laporan itu kita dulu yang lakukan verifikasi. Jadi kita kayak tentukan ini kan laporan ini banyak juga laporan yang fiktif gitu, laporan yang tidak nyata. Jadi itu kita klarifikasi dulu laporan. Jadi seperti laporan untuk pimpinan DPRD periode 2019-2024 itu kita yang lakuin verifikasinya dulu. Kita juga yang panggil, ngambil keterangannya, wawancarai dulu. Bahwa setelah itu kita terbitkan sprint obsolete namanya kalau di intelijen itu. Nah, jadi pada hakikatnya penyelidikan itu kan untuk menentukan suatu peristiwa itu peristiwa pidana kah atau peristiwa perdata kah. Ternyata memang peristiwa pidana. Jadi habis itu baru kita limpahkan ke seksi pidana khusus untuk ditindaklanjuti. Jadi seandainya kita ada sprint obsolete tapi pas kita lihat ternyata ini pidana becukai, kecukaian. Kita limpahkan ke penyidik becukai. Ternyata apabila dia juga
oh ini ternyata imigrasi, nanti bisa juga kita limpahkan ke penyidik imigrasi begitu kalau di intelijen. Jadi semua laporan itu kita terima di kejaksaan ini, tapi kita verifikasi tadi itu di seksi intelijennya. Iya. Gitu. Dari kasus yang marak ini salah satunya tadi kakak sudah jelaskan itu korupsi. Jadi di korupsi yang terjadi di Kabupaten Bantaeng ini dia termasuk pasal undang-undang nomor berapa saja, Kak, kalau boleh Jadi tahu? kalau undang-undang tipikor itu sebenarnya pasti tetap pakai undang-undang tindak pidana korupsi. Iya. Kalau pasalnya itu biasanya pada umumnya itu dibuktikan di pasal 2 dan pasal 3 Iya. undang-undang tipikor. Gitu. Tapi pasal korupsi itu tuh sangat luas, Mbak. Nggak hanya selalu Iya, betul, korupsi betul. itu berbicara tentang kerugian negara. Jadi korupsi itu dibagi ada 8 secara luasnya itu 8 tindak pidana korupsi itu. Jadi ada nanti gratifikasi, ada suap, ada juga perintangan proses penegakan hukumnya korupsi itu juga dibilang korupsi gitu. Jadi kalau kita bicara korupsi itu nggak selalu harus wah kok nggak ada kerugian negaranya, wah saya kan bukan pejabat negara, saya nggak bisa dong kena korupsi. Iya, betul. Ya kemarin juga yang marak di Indonesia itu yang salah satu kasus korupsi suaminya Sandra Dewi ya. Iya, katanya banyak katanya ditinjau ulang karena saya lihat di sosmed juga itu kok katanya korupsi segini banyak nggak sebanding dengan hukuman yang didapatkan gitu. Itu gimana sih Kak Jaksa mohon penjelasannya? Jadi pada hakikatnya kita tuh harus bisa bedakan dulu. Iya. Kalau namanya hakim itu dia itu memegang kekuasaan yudikatif. Oh iya. Kekuasaan yudikatif itu setara antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi yudikatif ini nggak bisa diintervensi sama siapapun karena hakim ini kan perpanjangan tangan Tuhan gitu. Jadi kita nggak mungkin namanya kita jaksa, kita kan menuntut saja, kita menuntut 20 tahun. Tapi pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat diputusnya mungkin waktu itu 6 tahun ya, nggak adil dirasa. Ya kita nggak bisa marahin hakimnya. Hakim ini kan berhubungannya langsung sama Tuhan gitu. Tapi kita bisa melakukan upaya hukum. Maka waktu itu upaya hukum dilakukan jaksa penuntut umumnya melakukan upaya hukum ke upaya hukum banding. Dan sekarang kan putusan bandingnya itu 20 tahun ya. 20 tahun. Nah begitu. Jadi kita nggak bisa bilang hukum ini karena hakim itu dia melihat fakta persidangan. Semua fakta persidangan ini beda, Mbak. Iya. Jadi kayak kita masyarakat tahu kerugian 270 triliun sekian. Iya, betul. Tapi kan ini tersangkanya aja nggak cuma satu gitu. Dan yang dilakukan Mas ini mungkin menurut hakim pada saat itu cocoknya 6 tahun. Jadi kita harus hargai putusan hakim tersebut gitu. Tapi karena kita di Kejaksaan juga punya aturan bahwa itu jauh daripada setengah dari tuntutan, kita lakukan upaya hukum dan tidak dan masyarakat merasa keadilan itu tidak ada. Jadi karena itu kita lakukan upaya hukum. Jadi kalau putusan itu kita nggak menentukan. Jadi jangan bilang jaksa menentukan putusan itu. Iya, betul. Karena yang menentukan adalah hakim. Kita hanya membawa perkara tersebut ke persidangan gitu. Jadi kalau misal saya penasaran juga kalau misal masyarakat nih membantu untuk mengajukan banding itu memang bisa berpengaruh dari netizen-netizen yang komen gitu ya? Oh gini Mbak, namanya kalau kita hukum itu kan ada 3, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Iya, kepastian itulah yang diatur oleh undang-undang, tapi kemanfaatan dan keadilan itu ada di penegak hukum. Kalau masyarakat merasa nggak adil kan kita mendengar Mbak. Iya, betul. Kita ini sebagai perpanjangan tangan negara di proses penuntutan itu mendengar, ternyata nggak adil loh putusannya. Udah kita ikutin masyarakat dong. Kita kan juga namanya public servant kan. Nah, kita jadi apa kata masyarakat kita ikutin gitu. Iya. Karena kemarin sempat lihat juga dan heboh gitu ya Kak. Bayangkan dari 6 tahun ke 20 tahun itu berapa kali lipat nyampe. Iya, betul. Sepertiganya gitu kan. Betul Kak. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa di Bantaeng itu salah satunya yang sedang marak adalah kasus korupsi. Nah, selain kasus korupsi, apalagi nih Kak yang di Bantaeng ini sebenarnya itu ada kasus pidana umum pembusuran, Mbak. Oh iya. Pembusuran di sini ini tren anak-anak muda itu bawa busur. Jadi nggak tahu kayak gimana, inilah yang kita bilang mungkin anak-anak ini kan sangat mudah dipengaruhi. Jadi mereka ini kalau misalnya mungkin saya dengar di grup-grup mereka itu, perkumpulan mereka itu kalau misalnya nggak bawa busur nggak keren. Jadi mereka itu bawa aja, nggak mau digunakan dibawa aja. Nah sedangkan ini kontradiksi dengan adanya aturan undang-undang darurat. Jadi satu undang-undang darurat itu Mbak, kalau misalnya polisi lagi melakukan razia, kita membawa senjata tajam atau senjata tumpul pemukul tanpa adanya izin atau tidak ada untuk pekerjaan kita,
itu bisa disanksi pidana. Sanksi gitu. pidana, betul. Dan salah satu ini sudah masuk di kenakalan remaja. Iya. Kenakalan remaja, benar. Kenakalan remaja di Banteng inilah yang paling tinggi ya. Iya, karena betul. senjata tajam tadi itu saya bilang yang busur. Iya, jadi teman-teman yang mau tahu lebih banyak mengenai kenakalan remaja nanti ada di podcast berikutnya yang Iya. atau sebelumnya setelah ini diupload. Jadi teman-teman harus nonton itu sampai habis karena di situ akan dikupas mengenai kenakalan remaja yang terjadi di Banteng dan apa saja sih hukumannya jika kita terjerat di kasus seperti itu. Tuh, Iya. gitu. Betul. Nah, kalau menurut Kakak sendiri sebagai jaksa seksi intelijen, apa satu langkah untuk mengurangi kasus yang ada di Banteng, khususnya yang busur-busur itu tadi? Oke, Iya. untuk busur itu sebenarnya saya juga mau ngingetin ini ke penjual mainan, Iya, penjual benar. mainan karena saya pernah lihat itu yang dijual itu mainannya busur tapi busur plastik. Oh, busur iya, plastik. iya, Jadi iya. ini yang beli anak-anak SD. Jadi saya lihat mereka di depan sekolahnya itu main busur jauh-jauhan, busurnya siapa yang lebih jauh. Tapi pas saya lihat ternyata busur plastik gitu. Iya. Jadi bagusnya ya penjual mainan ini coba jual mainan yang lain gitu, jangan jual Iya, betul, busur betul. plastik tadi. Iya, mungkin Gitu. dari main-main terus salah sasaran mungkin bisa melukai orang lain Iya juga. betul, dari Kak, mainannya betul. busur plastik. Kalau lama anak-anak ini namanya Anak- SD nanti mereka tajemin ujungnya jadi busur beneran juga. Betul. Karena ibu Gitu. sebenarnya tuh dari paku gitu ya yang bisa. Ya, dari iya. besi dia, Dari besi besi, bilas iya. terus dikasih ditajemin depannya gitu. Iya, karena memang akhir-akhir ini apalagi kemarin yang pas masa-masa demokrasi di Banteng itu memang banyak sekali kasus pembusuran yang dimana itu memang anak di bawah umur. Iya, banyak di bawah umur. Iya betul. Kalau bisa boleh tahu nih Pak dari kasus seperti itu kalau misal pembusuran anak-anak itu memang dijatuhi hukuman seperti apa atau hanya direhab aja gitu. Sebenarnya kalau anak-anak itu tadi seperti itulah pembagiannya itu ada segmennya kan, anak Iya. usia berapa dulu. Iya betul. Tapi kalau dia Pembagian. sudah dianggap cakap, sudah ini ya kita pasti tetap sanksi pidananya. Tapi Sanksi kalau anak itu kan ada proses diversinya Iya. dulu gitu. Kita lihat dulu kalau Peralihan. Iya. korbannya ini gimana. Ternyata korbannya memaafkan gitu ya. Udah, yang penting nanti ya mereka saling atur bagaimana untuk kebaikannya gitu aja. Betul. Nah itu tadi salah satu kasus ya yang marak juga di Banteng adalah pembusuran dan itu termasuk dari kenakalan remaja khususnya remaja yang ada di Kabupaten Banteng. Nah kasus selain itu Kak saya masih penasaran juga apakah ada kasus yang berulang-ulang yang terjadi di Banteng tapi kayaknya udah ada nih misalkan udah ada sosialisasinya mungkin jangan untuk setidaknya mengurangi dari kasus yang berulang-ulang itu. Kalau boleh tahu kasus apa aja selain dari pembusuran tadi? Kalau selain pembusuran sih Iya. sebenarnya di Banteng ini tingginya ya narkotika Mbak ya. Oh, Kalau iya, narkotika betul. itu hampir di setiap daerah itu lebih daripada 50% kurang lebih itu tindak pidana yang disidangkan itu tindak pidana narkotika gitu. Nah narkotika ini kita udah coba selalu usahakan lakukan preventif dengan penyuluhan, Ya penyuluhan dengan betul. penerangan juga. Tapi memang untuk fight back dari pelaku narkotika ini luar biasa gitu Mbak. Karena kan namanya narkotika ini bisnis ya Mbak ya. Bisnis kita ini kan susah kalau lawan pengusaha. Mereka ini segala macam asal mereka bisnisnya berjalan mereka lakukan gitu. Yang penting ada keuntungan yang mereka dapat. Jadi memang untuk narkotika ini sering kami ingatkan juga, banyak juga orang yang tidak tahu itu bahwa kita mengetahui orang menggunakan narkotika, mengetahui ada peredaran narkotika, tapi kita tidak melaporkan hal Iya tersebut, betul. itu bisa dipidana juga gitu. Jadi terkadang banyak juga penyidik itu memproses pidana orang-orang yang seperti itu gitu. Iya. Jadi kita sampaikan juga ke teman-teman penonton. Bahwa kalau kita mengetahui adanya yang menggunakan narkotika, menjual narkotika, nah kita lakukan laporan ke polisi. Laporan ini nggak harus selalu berbentuk datang ke polisi Oh iya. atau datang ke kejaksaan. Laporan ini bisa berbentuk message gitu kan, pesan aja. Karena kan sekarang ada call centernya semua Mbak ya. Oh iya. Baik kejaksaan kita punya call center, kepolisian punya call center juga. Nah sampaikan ke mereka. Jadi sewaktu-waktu ingin dijerat dengan pasal tersebut oleh pihak penegak hukumnya,
kita punya bukti bahwa Iya, saya udah betul, pernah kok betul. ngelaporin, saya nggak bisa dong pada jeratin kan saya udah melaporkan, udah pernah melaporkan. Cuman memang respon dari penegak hukumnya aja belum menindak mungkin waktu itu Iya. gitu. Iya, tadi juga saya dengar dari kakak sendiri bahwa jika kita melihat dan melaporkan itu bisa ditindaklanjuti juga, ya. Tapi kan mungkin orang-orang di sekitar, apalagi orang-orang yang belum terjangkau ya kak, maksudnya masih awam mengenai itu, memang dia melihat atau mendengar, tapi dia masih merasa takut nih untuk melaporkan. Saran dari kakak untuk berani mengungkapkan kebenaran itu apa sih kak? Setelah itu tadi ada sudah dijelaskan bahwa call center ya. Kalau boleh tahu berapa call centernya dan juga apa yang orang yang awam itu tadi bisa lakukan untuk bisa membenarkan atau menegakkan keadilan yang dia Iya, ketahui. jadi kalau menurut saya untuk yang orang awam mungkin Iya. yang belum pernah mendengar hal tersebut bisa langsung aja sampaikan, nggak harus ke kantor polisi, Mbak. Iya, Bisa iya, juga betul, ke betul. kantor kepala desa. Oh iya. Bisa juga ke Babinsa, Babin Tipnas di tempat mereka gitu. Iya, Nggak iya, harus iya. selalu ngomong, saya kan nggak Pokoknya- tahu Pak call centernya nomornya, saya nggak tahu nomor call center ini ya. Laporkan aja ke di sana kan, Yang di desa. terdekat. Iya, betul, di desa betul. itu kan ada Babinsa, Babin Tipnas gitu. Iya. Atau kepala desanya disampaikan gitu. Yang penting kita sama-sama berusaha fight buat narkoba ini, Iya, karena betul, narkoba ini sangat tidak baik karena dia membuat orang itu malas, Mbak. Iya. Membuat orang malas, tapi orang ini kebingungan, Mak. Dia malas tapi buat belinya harus pakai duit Iya, kan. betul. Jadi banyak mencuri, Udah, banyak menjual aset orang tua sendiri. Biasanya itu gitu kalau orang-orang Udah pecandu kecanduan, narkoba. iya udah kecanduan terus mau beli lagi tapi nggak punya duit. Iya, Ya, betul. betul. Jadi dia memang jadi situ bisa mengakibatkan kejahatan lainnya. Mungkin dia bisa mencuri atau apa, betul, iya. Dan salah satu kerugian juga sebagai saya dengar dari beberapa teman juga yang judi online. Judi Iya. online, Saya benar. tertarik dengan itu loh kak Benar, sebenarnya, iya. benar. Kalau boleh tahu memang ini judi online sudah masuk dalam kejahatan atau gimana nih kak Iya. prospek Kalau judi online ini kan udah bukan hanya di Indonesia Mbak sebenarnya ya. Iya betul. Soalnya jadi mereka ini mengakali karena di Indonesia ini kan dilarang situs perjudian gitu, Iya. menyediakan perjudian tersebut dilarang gitu. Nah, jadi mereka ini menggunakan yurisdiksi hukum negara lain gitu kan. Mereka berbadan hukum resmi tetapi bukan di negara Indonesia, tetapi di Indonesia itu dilarang melakukan perjudian tersebut begitu. Sedangkan namanya orang di Indonesia ini kan mungkin sebagian itu sudah terbiasa dengan istilah perjudian karena perjudian ini juga erat juga dengan hukum adat gitu. Iya, Banyak betul, juga betul. perjudian ini yang memang sudah kebiasaan dari adatnya, tradisi adat gitu, Mbak. Jadi mereka ya ikut-ikutan gitu. Jadi ada sanksi pidananya gitu untuk judi online ini. Iya, Gitu, benar. baik yang pemainnya atau juga yang menyediakannya. Di Indonesia itu dilarang gitu. Tapi kalau seandainya kamu main judi online pergi mainnya di Singapura nggak ada masalah. Bahkan Iya, kalau di betul, Singapura mau judi langsung juga boleh Iya. gitu kan. Pergi ke Kecuali Malaysia Indonesia, iya, gitu nggak ada betul. masalah. Tapi karena kita sudah ada perundang-undangan Jadi yang kalau- mengikat itu ya. jadi di yurisdiksi Indonesia ini kalau untuk perjudian tersebut dilarang. Iya betul. Gitu. Dan itu sangat merugikan juga apalagi bagi remaja-remaja yang seumuran saya mungkin ya kak. Memang dia kalau misal lagi udah nggak ada modal untuk itu, dia bisa minjam sana sini lah, bisa mungkin mencuri mungkin barang-barang yang berharga di Betul, rumahnya betul, untuk betul. terus bermain judi itu. Begitulah efeknya Iya. Mbak, karena judi ini mungkin mereka rasa saya pernah menang puluhan juta kok, saya juga cuma main 10.000, 20.000, Iya, cuma betul, 10.000, 20.000 Ketagihan. ini setiap hari. Mereka Coba, iya. menang 10 jutanya itu setahun sekali Iya, gitu kan, jadi betul. kan sama aja. Iya, jadi memang akhir-akhir ini khususnya di Bantaeng banyak sekali masalah-masalah khususnya ya kak. Dan sudah dijelaskan juga sama Kak Hagai sendiri, dan Kakak Hagai ini sebagai jaksa seksi intelijen Kejaksaan Bantaeng. Nah, sebelum menutup nih kak podcast kita hari ini, ada tidak pesan yang mau disampaikan kakak sebagai jaksa kepada teman-teman masyarakat yang ada di Bantaeng khususnya untuk mengurangi kejahatan di Kabupaten Bantaeng? Oke, saya itu cuma mau ngasih tahu untuk anak muda terutama untuk lebih rajin membaca. Iya. Karena hukum ini memiliki general principle yang namanya fiksi, hukum fiksi. Iya.
Jadi hukum ini dianggap semua orang itu mengetahui hukum. Jadi waktu saat teman-teman adik-adikku yang muda ini bilang kayak, oh saya nggak tahu Pak ini dihukum, itu tidak menghapuskan pidananya gitu. Jadi tetap dipidana gitu. Jadi saya sarankan sekarang kan sangat mudah nih Mbak kita buat mengakses apapun, mengakses rancangan undang-undang pun kita sudah bisa kita akses gitu. Walaupun sekarang katanya untuk mengakses rancangan undang-undang KUHP nggak bisa diakses. Tapi untuk undang-undang yang sudah terbit itu kan gampang sekali kita akses. Jadi misalnya kita mau tentang perizinan kita gampang tinggal kita tulis. Ya langsung bisa di search ya Kak. Ya, betul, untuk adik-adik itu lebih rasa ingin tahunya itu lebih tinggi gitu untuk membaca. Itu aja. Jadi kalau misalnya adik-adik udah membaca pasti akan membuat bangsa ini ke depannya lebih baik. Apalagi kita siap menghadapi bonus demografi betul. Indonesia di 2045 dan juga berhubungan langsung dengan kita sudah genap 100 tahun nanti di 2045 menjadi suatu bangsa yang merdeka. Gitu. Jadi cukup membaca yang banyak. Dari membaca itu akan membuka jendela wawasan kita. Iya. Jadi memang pesan dari Kak Hagai Sembiring, bagaimana kita sebagai generasi muda khususnya teman-teman yang ada di Kabupaten Bantaeng, para remaja yang ada di Kabupaten Bantaeng itu biasakan literasi, membaca, karena semua informasi itu pasti ada jawabannya di HP gitu ya, di internet. Jadi teman-teman apapun yang mau ditanyakan, jangan hanya mengambil hal-hal yang kurang dampak positifnya gitu. Jadi mulai dari hukum, apapun permasalahan yang mungkin teman-teman hadapi, ya memang semua jawabannya sudah ada di internet. Kita apalagi generasi milenial dan generasi Z sekarang sudah sangat lihai menggunakan gawai ya, betul. Jadi pesannya itu tadi, dan saya sampaikan juga banyak terima kasih yang telah menonton podcast kita di segmen Ngobrol Pagi pada hari ini bersama Kak Hagai Sembiring sebagai Jaksa Seksi Intelijen Kejaksaan Kabupaten Bantaeng. Dan saya Nurul Miftah pamit undur diri pada podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada komen yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.